Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Masih bahas latihan soal akhir bab 4, reaksi redoks dan elektrokimia. Kali ini bagian C, bagian menjodohkan. Karena ada bagian A, pilihan berganda, bagian B, pilihan ganda kompleks. Nanti ada bagian D dan bagian E. Jadi banyak ya tentang reaksi redoks dan elektrokimia. 2 soal, langsung aja saya mulai. Nomor 1, pasangkan sel elektrokimia berikut dengan nilai potensial sel standarnya. Ya, dari yang terbentuk ini ya, dari 4 ini ya. Anggaplah ini A, B, C, D. Oke, jadi cuma menghitung E0 ya. Nah, E0 sel itu, cara hitungnya adalah, jadi E0 dari katode kurang E0 dari anode. Atau bisa juga E0 dari katode itu kan reduksi gitu ya. Kurang E0 dari oksidasi. Kalau mau simple, E0 kanan kurang kiri dalam suatu diagram sel. Oke, kita mulai yang A. Saya buat di sini yang A. Ini kan Mg di kiri dengan Sn di kanan. Jadi E0-nya si Sn kurang E0-nya si Mg. Tinggal masukin aja angka-angkanya. Sn kan minus 0,14 volt. Kurang Mg-nya itu minus juga, jadi kasih kurung gitu ya. Minus 2,34 untuk Mg. Atau bisa minus 0,14 tambah 2,34 jadinya ya. Atau ini jadi plus ya, 2,20 volt. Ini ada temennya kesini dia, pasangannya. Coba untuk B, Na2+, Cu2+Cu. Ya, jadi kanan kurang kiri. E0 sel, E0-nya si Cu kurang E0-nya si Ni. Si Cu, mana Cu? 0,34 ya, plus. Sedangkan si Ni, dia minus 0,25. Atau 0,34 jadi plus 0,25 ya. Berarti jadi 0,59 volt. Ada temennya yang ini. Yang C caranya juga sama. Yang kiri Sn, kanan Ni. Berarti kanan kurang kiri. Si Ni, E0-nya kurang si Sn. Ni-nya minus 0,25. Sn-nya juga minus ya, 0,14. Atau minus 0,25 tambah 0,14. Ya minus juga jadinya ya, minus 0,11 volt. Ada temannya yang di sini. Tinggal yang terakhir yang D, saya buat di atas. Kirinya Fe, kanannya Cu. Berarti E0-nya si kanan Cu kurang yang di kiri si Fe. Cu-nya 0,34. Fe-nya minus 0,44. Kan min ya, jadi plus ya. 34 tambah 44 78. 0,78 volt. Nah, ini saya nggak nemu. Ya. Harusnya sih hitungannya sudah pas ya, 0,78 karena ini pasti spontan ya. Karena Cu lebih positif daripada Fe. Oke, yang bagian terakhir saya nggak ketemu yang D-nya ya. Mudah-mudahan nanti mungkin atau jawabannya yang memang nggak ada atau memang saya yang salah, boleh dikoreksi ya teman-teman ya. Yang kedua, cuma 2 soal ya. Pasangkan proses elektrolisis berikut dengan reaksi yang sesuai. Kali ini elektrolisis. Tadi kan volta ya. Sekarang elektrolisis. Anggap A, B,
C, D. Kita ke A dulu. Reaksi di katode. Yang ditanya cuma di katode. Larutan NaCl, elektrodenya karbon. Karbon inert, jadi aman. NaCl, ionkan jadi Na+, Cl-. Di katode, ini akan berkompetisi lah ya dengan si H2O. Karena kan larutan ada air. Nah, jadi Na+ itu kalah. Karena potensial reduksi H2O lebih besar. Jadi di sini H2O yang mengalami reduksi. Menghasilkan H2 tambah 2OH-. Sedangkan di anode, walaupun nggak ditanya nggak apa-apa, Cl- ini golongan 7 ya, Cl akan berubah jadi bentuk diatomik Cl2. Samakan Cl-nya tambah 2 elektron. Yang ditanya cuma katode, nggak apa-apa. Ini reaksinya ya. Ada temennya ke sini. Oke, yang A beres ya. Yang B, reaksi di anode, elektrolisis larutan Ag2SO4, elektrodenya PT, inert juga jadi aman. Ag2SO4, 2Ag plus SO4 2-. Di katode, ini larutan ya, karena Ag plus itu datang dari Ag yang bukan di 1A2A, maka justru Ag plus itu sendiri yang akan kena reduksi. Di Ag plus akan nangkap elektron menghasilkan logam Ag. Sedangkan di anodenya, SO4 2- itu sisa asam oksi. Sisa asam yang masih ada oksigennya. Nah, itu akan kalah sama air di bagian anodenya. Jadi air yang teroksidasi di sini. 2H2O menjadi 4H+, tambah O2, tambah 4E. Yang ditanyakan yang di anode ya. Temannya ke sini. Oh, tapi di sini koefisiennya dikecilin. Jadi ini dibagi 2 semua. H2O jadi 2H+, O2 jadi setengah, elektronnya jadi 2. Nggak masalah ya. Lalu yang C, di sinilah. Reaksi di katode, elektrolisis lelehan. Nah, hati-hati ini lelehan. Elektrodenya inert. Hati-hati ya, lelehan. KBr, K plus tambah Br min. Di katode, karena tidak ada air, kan lelehan, nggak ada air. Jadi, ini kation itu sendiri yang kena reduksi. Di K plus tambah elektron menghasilkan K. Beda kan kalau tadi larutan, K plusnya kalah sama air. Air yang kena reduksi di katode. Itu bedanya lelehan dengan larutan ya. Anodenya, Br minnya aja. Golongan 7 akan berubah menjadi bentuk diatomik Br2. Kali 2 tambah 2E. Yang ditanya tadi di katode. Berarti K plus tambah elektron menghasilkan K. Ke atas dia. Nih. Terakhir yang dadu, reaksi di anode, elektrolisis larutan NiSO4. Nah, ini elektrodenya Au. Ya. Ini kan dia NiSO4. Kita ionkan Ni2+, SO4 2-. Lalu di katode, karena Ni2+ tidak ada di golongan 1A2A, atau bisa dikatakan dia potensial reduksinya lebih gede daripada air, maka dia yang kena di sini. Menghasilkan logam Ni. Sedangkan anode, Au itu kan inert ya. PT, CAU itu 3 elektrode yang inert. Artinya nggak suka bereaksi, nggak ganggu dia. Cuma sebagai wadah elektron aja di situ. Ya, jadi kita fokusnya ke SO4 2- akan berantem dengan si
ini si air. Karena SO42 min itu kalah ya, sisa asam oksi itu kalah sama air, maka air yang kena di sini. Jadi H2O menghasilkan 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, jadi yang D ini pasangannya juga ke sini nih. Ya, tapi ini dibagi 2. H2O 2H+ setengah O2 2 elektron. Nggak tahu ya, jadi ada 2 dari kiri yang menuju ke 1 yang di kanan. Ya, tapi memang harusnya sih sudah sesuai karena yang ditanya adalah reaksi di anodenya. Dan AU adalah elektrode yang inner. Oke, 2 soal bagian menjodohkan udah selesai ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf, kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja ya. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.